Assalamualaikum, hai. Jadi dulu waktu aku kecil, aku suka banget sama warna kuning. Dan aku pernah dengar salah seorang temenku ngomong, kalian tahu gak sih kalau ternyata orang yang suka warna kuning itu artinya orang yang sifatnya gak bagus. Dan aku seketika langsung berhenti suka sama warna kuning. Itu kayaknya usia aku masih 10 tahunan gitu. Dan aku mulai cari-cari lagi nih, oke, berarti aku bolehnya suka warna apa ya? Dan aku suka sama warna ungu waktu itu. Terus aku dengar lagi temen aku ada yang ngomong bahwa ungu itu warna janda. Aku nggak tahu ya ini bercandaan versi di kotaku aja atau emang bercandaan nasional bahwa ungu itu disebut warna janda. Lagi-lagi aku nggak jadi suka warna tersebut hanya karena dengerin omongan orang. Lucu ya betapa mudahnya kita mengubah diri hanya karena omongan orang, bahkan hal-hal sekecil warna pun. Dan kebiasaan itu tanpa disadari bisa terbawa sampai besar. Sampailah di titik aku berpikir, sampai kapan aku hidup untuk ngebahagiain orang lain dan selalu mikirin orang lain dan terus-terusan kehilangan diriku sendiri. Kenapa sih kita peduli banget sama opini orang? Dalam psikologi ada istilah social survival brain. Otak kita memang didesain buat bertahan dalam sebuah kelompok. Sebuah studi dari Psychological Science nunjukin bahwa bagian otak yang aktif saat kita ditolak secara sosial itu sama dengan bagian otak yang aktif saat kita ngerasa kesakitan secara fisik. Jadi ya rasa sakitnya itu nyata, tapi yang kadang kita lupa adalah rasa sakit itu hanya sementara, tetapi kehilangan diri sendiri itu bisa selamanya. Banyak banget dampak negatif dari terlalu mikirin omongan orang lain atau pendapat orang lain. Kita bisa jadi ragu terus-menerus untuk mengambil keputusan, kita bisa menunda banyak hal penting, takut dibilang aneh, takut dijudge. Kita gampang capek secara emosional karena merasa harus tampil sempurna. Dan apa yang terjadi setelah aku berhenti peduli, aku mulai berubah saat aku sadar selama ini aku sibuk banget dengerin omongan orang, tapi aku gak pernah benar-benar ngedengerin diriku sendiri. Ada salah satu keputusan terbesar dalam hidupku yang kalau saja dulunya aku fokus untuk memikirkan pendapat orang lain, mungkin aku akan sangat menyesal. Yaitu adalah untuk melakukan acara pernikahanku secara sangat sederhana, tanpa adanya hiasan-hiasan yang megah, tanpa adanya musik, tanpa make up seperti pengantin pada umumnya. Kalau dulunya aku mikirin pendapat orang lain atau aduh takut dijudge kalau misalkan aku nikahnya sederhana begini, takut diomongin yang enggak, atau misalkan kasihan nanti orang tuaku diomongin orang atau gimana gitu ya. Lalu aku berpikir lagi, ini adalah pernikahanku dan aku yang akan menjalaninya. Dan jika ada seseorang yang berhak untuk menentukan untuk bagaimana melakukan perayaannya, itu adalah aku dan pasanganku. Tentunya aku juga meminta pendapat orang tuaku dan alhamdulillah mereka support keputusanku itu. Melihat lagi ke belakang, subhanallah, itu adalah salah satu keputusan yang sangat-sangat aku syukuri telah aku ambil. Aku mau ngasih sedikit tips bagaimana cara untuk berhenti peduli sama apa kata orang lain. Kadang kita mikir semua komentar itu harus ditelan mentah-mentah, padahal beda banget antara orang yang kita tanya opininya dan mereka menjawab dengan jujur. Ada pula orang yang opininya itu semata-mata hanya penuh kenegatifan. Kalau kamu minta pendapat dan ada kritik, itu proses bertumbuh. Tapi kalau itu cuma menyakitkan dan menjatuhkan, maka itu bukan sesuatu yang layak kamu pedulikan. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Misalkan lakukan sesuatu yang kamu suka, just because you like it. Pakai baju yang kamu suka, nggak perlu ngikutin tren. Bilang enggak ke ajakan temen yang bikin kamu nggak nyaman. Selanjutnya, ingat, orang lain juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Kadang kita sering kan mikir, dia pasti ngejudge aku. Padahal secara tidak langsung, itu kita yang ngejudge mereka, bahwa mereka ngejudge kita. Karena kita nggak mendengar apa-apa dari mereka. Itu hanya asumsi pikiran kita saja. I promise you,
People don't think about you as much as you think they do. Dan yang terakhir, kurangi over explaining. Kamu gak harus selalu menjelaskan kenapa kamu milih A, bukan B. Cukup bilang, aku rasa ini yang terbaik untukku. Berhenti mikirin pendapat orang lain itu rasanya damai. Kalau ditanya apa yang paling aku syukuri setelah berhenti mikirin omongan orang, aku merasa damai. Aku bisa memilih, aku bisa bernafas, aku bisa berkarya. Dan yang paling menyenangkan adalah aku mulai menarik orang-orang yang juga tulus, yang mensupport bukan karena aku sempurna, tapi karena mereka bisa melihat dan menghargai upayaku. Kalau kamu mau nunggu untuk nggak memperdulikan komentar orang lain, sampai kamu bener-bener cuek, kamu nggak akan mulai. Tapi kamu bisa memulai sambil takut, sambil ragu, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap mulai. Udah ya, capek ya. Kalau kita hidup tuh kayak ngedengerin omongan orang lain aja gitu. Coba sekali aja, coba sekali kamu lakuin sesuatu tanpa mikirin omongan orang lain. Dan ketika kamu bisa merasakan dampak positifnya, karena kadang kan sesuatu itu kita harus ngerasain dampak positifnya dulu, baru kita bisa percaya, baru kita bisa, oh ternyata aku bisa gitu. Coba aja satu kali dulu. Stop mikirin omongan orang lain. Dan dengan demikian kamu akan bertumbuh, kamu akan bermekaran, dan kamu insya Allah akan menjadi versi terbaik dari dirimu.